kehidupan manusia, mengekspresikan perasaan merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena hal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi. Berbagai perasaan yang kuat seperti gembira, sedih, marah, takut, dan lain sebagainya disebut emosi. Sebelum dapat berkomunikasi secara lisan, anak melihat emosinya untuk menyatakannya. Selain kebutuhan mengekspresikan perasaan, sebagai makhluk sosial, anak juga membutuhkan sosialisasi dengan lingkungannya. Perkembangan emosi pada anak sulit ditentukan. Apakah ekspresi seorang anak merupakan akibat ketidakmampuan bersosialisasi atau ketidakmampuan mengendalikan emosi? Sering kita jumpai bahwa ketidakmampuan anak bersosialisasi disebabkan karena anak tidak dapat mengendalikan emosinya, seperti perasaan takut, sedih, khawatir, dan iri hati. Senang, sedih, cemburu, marah, iri hati, takut, rasa ingin tahu, kasih sayang merupakan bentuk-bentuk emosi yang sering muncul pada anak. Bentuk-bentuk emosi tersebut dapat dikategorikan menjadi emosi positif dan juga negatif. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Senang, rasa ingin tahu, kasih sayang adalah emosi positif, sedangkan marah, sedih, cemburu, takut, dan iri hati bentuk emosi negatif. Tugas guru membantu mengembangkan emosi positif dan mengendalikan emosi negatif. Sementara itu, dapat kita lihat perilaku sosial anak dalam lingkungan sosial di sekolah dasar seperti kerjasama atau kerja kelompok, persaingan, kemurahan hati untuk kesediaan untuk berbagi, keinginan untuk diterima di lingkungan, simpati, empati, dan sebagainya.
Karakteristik perkembangan emosi adalah suatu masa saat ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi disebabkan remaja berada di bawah tekanan sosial dan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Sebagian dari mereka memang mengalami ketidakstabilan emosi sebagai dampak dari penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Beberapa karakteristik emosi terhadap anak. Yang pertama yaitu karakteristik kesadaran diri. Anak mengenal dan merasakan emosi sendiri. Anak memahami pengaruh perasaan terhadap tindakan. Yang kedua, karakteristik mengenal emosi. Anak mampu mengendalikan emosi diri yang agresif. Anak memiliki perasaan positif terhadap diri sendiri, keluarga, atau lingkungan sekolah. Yang ketiga, karakteristik memanfaatkan emosi secara produktif. Anak memiliki rasa tanggung jawab. Anak mampu memusatkan perhatian pada tugas. 4. Karakteristik empati. Anak mampu menerima sudut pandang orang lain. Anak mampu mendengarkan orang lain. Yang kelima, karakteristik membina hubungan. Anak mampu menganalisis hubungan dengan orang lain. Anak mampu berkomunikasi. Anak mampu memiliki sifat bersahabat. Dan yang terakhir, anak senang berbagi rasa dan bekerja sama. Ya, Bu. Implikasi pengembangan emosi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehubungan dengan emosi yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat guru lakukan adalah memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh dengan rasa tanggung jawab moral. Salah satu cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Perlu disadari bahwa remaja berada dalam keadaan yang membingungkan dan sulit diterka perilakunya. Dalam banyak hal, ia bergantung pada orang tua tentang keperluan fisik dan merasa mempunyai kewajiban kepada pengasuhan yang mereka berikan saat tidak mampu memelihara dirinya sendiri. Namun, ia juga merasa ingin bebas dari otorita orang tuanya agar menjadi orang dewasa yang mandiri. Hal ini memicu terjadinya konflik dengan orang tua. Apabila friksi semacam ini, para remaja mungkin merasa bersalah, yang selanjutnya dapat memperbesar jurang pemisah antara dia dan orang tuanya. Seorang siswa yang merasa bingung terhadap kondisi tersebut mungkin merasa perlu menceritakan penderitaannya, termasuk rahasia pribadinya kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang guru pembimbing hendaknya tampil berfungsi dan bersikap seperti pendengar yang bersimpatik. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, gangguanmu marah, namun segala maaf kau berikan. Do you want my autograph or do you want my shaft? You could put it in your mouth or stick it in your ass.